Otherworldly Evil Monarch, Bab 191. Judul, Tujuan Sebenarnya. Tentu saja, aku bisa memberi kamu hal-hal yang jauh lebih berharga daripada Suan Kor ini. Suara Jun Mo Xie penuh godaan. Jun Mo Xie jelas tidak bisa memenuhi kata-katanya sendiri, tetapi selama dia memiliki pagoda Hong Jun untuk mendukungnya, dia bisa memberi orang-orang ini hal-hal yang jauh lebih berharga daripada yang bisa mereka bayangkan. Mungkin kamu telah salah memahami kita. Kita hanya datang ke sini untuk mencari kor yang padat ini, dan bukan untuk uang atau yang serupa. Long Crane memandang Jun Mo Xie dengan sedikit kesakitan dan kekecewaan. Kita di sini hanya untuk kor yang padat ini. Kita tidak berniat melakukan hal lain. Jun Mo Xie memberikan perhatian khusus pada kata-kata mereka, dan menyadari bahwa orang-orang ini mengacu pada Suan Kor sebagai kor kental, dan dia dapat merasakan bahwa kedua orang ini menganggap kedua hal ini sangat berbeda satu sama lain. Saudaraku, bukankah menurutmu orang ini berbicara terlalu banyak omong kosong? Nak, cepat keluar dari sini. Kamu benar-benar membuatku kesal. Mata beruang besar menatap tajam ke arah Jun Mo Xie. Jika tidak, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Hidupmu tidak ada artinya, jadi sebaiknya kita menggunakannya untuk kesenangan Hu. Apa yang kamu katakan saudara ketiga? Memukuliku sampai mati? Apakah kamu yakin bahwa kamu cukup kuat? Jun Mo Xie mengatupkan kelopak matanya saat dia mengucapkan kata-katanya dengan cara yang agak bangga dan percaya diri. Meskipun Jun Mo Xie agak terkejut bahwa sikapnya yang berani tidak sepenuhnya membuat orang ini ketakutan, dia tahu betul bahwa dia harus melanjutkan sandiwara ini. Mungkin tidak, beruang besar dengan tulus menggelengkan kepalanya, dan kemudian membusungkan dadanya. Tapi kamu pasti tidak memiliki kekuatan untuk membunuhku. Apakah aku berbicara denganmu? Apakah aku mengatakan bahwa aku ingin membunuhmu? Meskipun aku akan mengatakan ini, aku mengagumi kekuatanmu sama seperti kamu mengagumi kekuatanku. Jun Mo Xie memandang pria itu dengan bingung. Beruang besar, bukankah kamu anak keempat yang lahir? Ya, bagaimana kamu tahu? Beruang besar menggaruk kepalanya saat dia melihat Jun Mo Xie dengan ekspresi agak terkejut di wajahnya. Jun Mo Xie benar-benar tercengang. Bagaimana aku tahu? Kakak ketigamu baru saja memperkenalkanmu sebagai saudara keempatnya, dan kamu masih bertanya, bagaimana aku tahu? Aku pikir kamu hanya berpura-pura bodoh. Tapi aku rasa aku salah. Kamu benar-benar sebodoh kedengarannya. Kamu benar-benar idiot keempat. Jun Mo Xie lama-lama mencari perut dan otaknya untuk menemukan kata sifat yang lebih baik, tetapi tidak terlalu berhasil. Bagaimana kamu tahu nama masa kecilku? Apakah saudara kedua memberitahumu ini? Apakah kamu sudah bertemu dengan saudara laki-laki kedua? Mata beruang besar memelototi Jun Mo Xie lagi. Kau pasti pernah bertemu dengannya, bukan? Katakan padaku, bagaimana kamu tahu? Dan aku memperingatkan kamu, jangan panggil aku dengan nama itu lagi. Itu benar-benar membuatku kesal. Begitu. Kurasa aku akan memanggilmu beruang besar. Atau Brother Bear. Jun Mo Xie memutuskan untuk menerima nasihat itu. Itu lebih seperti itu. Beruang besar dengan bangga menggelengkan kepalanya. Aku lebih suka beruang besar. Tapi kurasa nama saudara beruang juga tidak seburuk itu. Jun Mo Xie benar-benar kehilangan kata-kata. Aku juga pernah melihat beberapa idiot yang sembrono, yang terus saja menyebabkan masalah. Ambil contoh anak laki-laki Dugu, mereka cukup bodoh dalam prestasi mereka sendiri. Tapi aku belum pernah melihat orang bodoh sebesar itu seumur hidupku. Kamu benar-benar layak menjadi orang bodoh legendaris, beruang besar. Kebodohan kamu benar-benar tak terduga. Jun Mo Xie tampak sedikit lelah sekarang karena dia telah menggunakan ki-nya sendiri untuk menjaga pagoda Hong Jun tetap bergerak. Jika dia berhenti menggunakan energinya untuk menjaga pagoda tetap bergerak, maka orang-orang ini akan dapat merasakan kekuatan sejatinya. Ini jelas tidak akan baik untuk Jun Mo Xie, dan dia bahkan mungkin akan mendapat banyak masalah karena kedua orang ini hanya menghiburnya karena dia menemukan pria yang sangat misterius saat ini, yang dapat memancarkan jenis energi yang paling mereka hargai. Tolong nyatakan niat kamu dengan jelas, Baginda. Long Crane dengan hati-hati melihat Jun Mo Xie. Meskipun secara naluriah dia dapat merasakan bahwa pria misterius ini tidak terlalu kuat, tetapi dia masih merasa agak aneh karena dia tidak dapat merasakan sejauh mana sebenarnya dari kekuatan pria itu. Selain itu, tubuh pria ini memancarkan energi yang sangat nikmat, jenis yang tidak bisa ditentang oleh Suan Beast kelas atas. Sebutkan niatku. Nah, itu agak sederhana. Aku ingin merepotkan kalian berdua dengan sebuah tugas. Jun Mo Xie memutuskan untuk terus terang daripada bertele-tele lebih lama. Hahaha, kamu ingin kita melakukan sesuatu untukmu? Tahukah kamu siapa kita? Mengapa kamu berpikir kita akan membantumu? Long Crane tertawa terbahak-bahak pada awalnya, dan kemudian melanjutkan dengan nada mengejek. Apa menurutmu kamu bisa memeras kita untuk melakukan sesuatu hanya karena kamu memiliki sesuatu yang kita inginkan? Kamu yang mulia, terlalu naif.
Ingatkan saja diri kamu sendiri bahwa kita benar-benar berhasil mencuri inti kental ini dari Solitaire Falcon dan si Chang Xiao dengan sangat lancar. Dan jangan lupa bahwa mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengejar kita. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu lebih kuat dari Solitaire Falcon dan si Chang Xiao? Berhentilah bertingkah seolah kamu adalah manusia super kuat. Kamu hanya binatang suan kelas atas. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi bukan aku. Dan jika kamu benar-benar tidak tertarik dengan apa yang aku tawarkan, kamu tidak akan kembali. Sejauh menyangkut meraih core, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu melakukannya sendiri? Kamu mungkin cukup kuat untuk menahan beberapa serangan dari si Chang Xiao dan Solitaire Falcon, tetapi apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan melarikan diri dengan nyaman jika mereka benar-benar melibatkan kamu dalam pertempuran? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka takut dengan kekuatan pribadi kamu? Nada arti ganda Junmo Xie benar-benar menakjubkan. Dia sepertinya mengingatkan mereka tentang posisi mereka, tetapi entah bagaimana berhasil melakukannya tanpa membuat mereka marah. Duo misterius ini telah melibatkan beberapa ahli spirit Suan dan Sky Suan di masa lalu dan berhasil melarikan diri dengan mudah setiap saat. Namun, mereka berdua sadar bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk bersaing dengan si Chang Xiao dan Solitaire Falcon pada saat yang bersamaan. Meskipun tubuh jasmani mereka jauh lebih kuat, dan energi daripada tubuh manusia spirit Suan normal, tetapi mereka tahu betul bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk melawan roh Suan yang sebenarnya dalam pertarungan penuh. Meskipun harga diri mereka akan memaksa mereka untuk percaya sebaliknya, kedua binatang Suan terkemuka ini sangat menyadari fakta ini dan tidak bisa menahan perasaan kehilangan kata-kata saat ini. Junmo Xie jelas menyadari fakta sederhana ini dan memutuskan untuk tidak memprovokasi mereka lebih jauh. Oleh karena itu, dia hanya tertawa dan berkata, "Karena kita semua bisa mendapatkan keuntungan dengan membantu satu sama lain, lalu mengapa kita harus bertengkar karena hal-hal kecil seperti itu? Jika kalian berdua merasa bahwa kondisi dan penawaran aku terlalu keras saat ini, maka luangkan waktu dan diskusikan pro dan kontra dari penawaran aku untuk sementara waktu. Meskipun kalian berdua sudah cukup kuat, tapi menembus kemacetan berikutnya tidak akan mudah bagi kalian berdua dalam waktu dekat. Aku dapat membantumu dengan itu. Apalagi jika kamu mempertimbangkan fakta bahwa kamu berdua sudah berada pada tahap yang sangat maju, akan sangat sulit bagi kamu untuk menemukan seseorang dengan pengetahuan dan pengalaman untuk membantumu membuat terobosan berikutnya. Tapi aku bisa memberi kamu semua itu. Aku dapat memberi kamu hal-hal yang paling kamu butuhkan, dan hal-hal yang kamu kurang, hal-hal yang paling langka di dunia ini. Bukankah itu hal yang baik untukmu? Kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Jika kamu tidak cukup kuat, maka akhir kamu akan datang cepat atau lambat, atau mungkin kamu hanya akan bertarung untuk Suan Core seperti ini seperti orang lain." Junmo Xie memperlihatkan senyuman jahat. Meskipun waktu itu masih jauh, tapi semua orang di benua Suan-Suan tahu apa yang terjadi sehubungan dengan evolusi binatang Suan. Setelah seekor binatang mencapai puncak dari tahapnya sekarang, ia mungkin atau mungkin tidak dapat maju lebih jauh. Dan begitu seekor binatang Suan mulai menua, kekuatannya akhirnya menurun. Dan ketika saatnya tiba, bahkan seorang ahli roh Suan biasa bisa membunuhmu dalam pertempuran. Jangan katakan padaku, apakah kegelapan dan kesuraman hutan Tianfa telah menghapus ingatan dunia di luarnya dari pikiranmu? Kedua orang ini tiba-tiba mulai terengah-engah, dan sepertinya kata-kata asam Junmo Xie sudah terkikis sampai ke lubuk hati mereka. Coba pikirkan, dunia luar begitu indah. Kamu tidak perlu khawatir tentang makanan atau penginapan, dan pikirkan saja tentang semua wanita cantik, dan semua hal yang penuh warna itu. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa mendapatkan semua kesenangan yang ditawarkan dunia ini. Di ujung jari kamu, Junmo Xie terus menggoda mereka. Perlukah aku mengingatkan kamu tentang semua manfaat yang bisa kamu peroleh jika kamu berhasil berkembang lebih jauh? Dan sebagai gantinya, aku hanya meminta satu hal ini dari kamu. Tugasku mungkin berlangsung beberapa hari, tetapi kamu akan mendapatkan kebebasan seumur hidup dan kekuatan luar biasa sebagai imbalannya. Bukankah itu cukup? Meskipun kata-katamu sangat masuk akal, tapi kita memiliki kebiasaan. Kita tidak menerima perintah dari yang lemah. Jadi, jika kamu benar-benar ingin membuat kita terkesan, tunjukkan kepada kita bahwa kamu lebih kuat dari kita. Kalau tidak, mengapa kita perlu menerima perintah dari kamu? Long Cerane berpikir lama sebelum menjawab, tetapi matanya tampak berbinar pada saat ini. Kedua orang ini dianggap sebagai raja binatang di dalam hutan Tianfa. Dan Suan Bis yang sangat baik mendapatkan kehormatan mereka, sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan pernah tunduk kepada yang lemah, bahkan jika mereka memiliki keinginan atau kebutuhan ekstrim akan sesuatu yang lemah harus tawarkan sebagai imbalan atas penyerahan mereka. Sejak Junmo Xie menyadari bahwa dia dapat menarik Suan Bis kelas atas untuk dirinya sendiri, dan bahwa dia bahkan dapat membantu Suan Bis untuk berkembang lebih jauh, dia telah mulai merencanakan untuk ini.
Niatnya dibalik menarik hewan-hewan top-notch dari hutan Tianfa sederhana. Jika dia mampu menarik makhluk terbaik dan terkuat dari hutan Tianfa ke sisinya, maka dia tidak perlu takut pada kekuatan apapun di dunia ini. Namun ada satu prasyarat lain, yaitu, dia harus menemukan cara untuk membuat binatang ini mematuhi perintahnya. Tetapi hanya Yun Beichen yang cukup kuat untuk menguasai kekuatan mereka. Junmo Xie sangat menyadari bahwa dia tidak hanya mencoba untuk mengontrol bayi Iron Winged Panther lagi, tapi 9 Swan Beast yang bermartabat. Dan oleh karena itu, dia tahu bahwa dia perlu merencanakan segalanya dengan sangat cermat. Jika bahkan satu kekurangan dari rencananya terungkap, maka dia tidak hanya akan kehilangan cengkeramannya pada Swan Beast ini, tetapi hidupnya sendiri mungkin berakhir dalam banyak bahaya. Oleh karena itu, Tuan Muda Jun telah melaksanakan rencananya dengan sangat tepat. Dia pertama kali menyebarkan berita tentang Swan Core ini ke seluruh benua untuk menghasut minat berbagai kekuatan dunia ini dengan harapan bahwa berita ini juga sampai ke telinga Swan Beast yang terkemuka. Jika begitu banyak kekuatan kuat bersaing untuk Swan Core, maka binatang buas ini juga agak tidak mungkin untuk duduk dan menonton. Tujuan pertama Junmo Xie jelas untuk meningkatkan posisi keluarganya sebelum memulai perang dengan melemahkan semua kekuatan musuh, tetapi dia hanya memiliki satu tujuan akhir. Untuk menarik Raja Binatang, dan kemudian jinakkan mereka. Dia sangat sadar bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu, tetapi merasa bahwa dia dapat menggunakan pagoda Hongjun untuk mendapatkan dukungan dalam kasus ini. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk melakukan ini sendirian, tetapi dia masih merasa bahwa idenya dibenarkan. Jika aku sudah memiliki kekuatan ahli roh Swan, lalu untuk apa aku membutuhkan Swan Beast ini? Oleh karena itu, Junmo Xie telah berlatih siang dan malam sejak itu untuk memperkuat tubuhnya cukup untuk mendukung koneksi dengan pagoda Hongjun untuk waktu yang lama. Penguasaan tambahan atas hukum pelarian Yin yang telah memungkinkannya untuk mendorong segalanya lebih cepat dari jadwal. Alasan dia meminta Jun Wuyi untuk mencarikannya beberapa Swan Core adalah sederhana. Dia perlu melakukan beberapa eksperimen untuk membuat persiapan yang tepat. Otherworldly Evil Monarch, Bab 192. Judul, Kecurangan untuk Kemenangan. Namun, Junmo Xie masih menahan sampai dia setidaknya berhasil melewati kemacetan dan kelapisan kedua dari pagoda Hongjun karena kekuatannya kemudian akan dianggap setara dengan ahli Earth Swan menurut standar benua Swan. Tetapi sebelum waktu itu, risikonya terlalu besar. Namun, ancaman Suehun Manor memaksa Junmo Xie untuk melanjutkan rencananya lebih cepat dari jadwal. Meski masih punya waktu untuk mempersiapkan diri, ia secara impulsif memutuskan untuk meluncurkan rencananya meski masih belum siap untuk tahap eksekusi. Mungkin rencana ini adalah alasan mengapa Junmo Xie siap untuk dengan berani melawan Suehun Manor. Tentu saja, melaksanakan rencana pada tahap ini berarti peluang keberhasilan akan sangat kecil, tetapi Junmo Xie tetap memutuskan untuk mencobanya. Karena sekarang atau tidak sama sekali, seandainya rencananya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka Suehun Manor akan menghancurkan keluarga Jun. Sejauh menyangkut Junmo Xie, orang mati sepanjang waktu, jadi apa masalahnya? Sial, hidup tidak lebih dari sekedar hidup, dan tidak perlu terlalu banyak memberikan nilai padanya. Namun, Tuan Muda Jun tidak pernah membayangkan bahwa rencananya akan berhasil. Tidak hanya dia mampu menarik sejumlah ahli roh Swan yang tepat, tetapi dia juga berhasil menarik 2 dari 8 master besar dunia ini. Selain itu, dia mampu membuat mereka bertarung satu sama lain, seperti yang dia maksudkan dalam rencana aslinya. Namun, kesuksesan terbesar yang telah dicapai rencananya adalah 2 binatang Raja Swan yang sangat kuat menerima berita ini, dan datang untuk bersaing untuk inti Swan. Namun demikian, Junmo Xie masih terlihat agak suram sekarang karena dia entah bagaimana berhasil menarik 2 Swan Beast daripada satu sesuai rencananya. Selain itu, tidak hanya makhluk buas ini lebih kuat dari ekspektasinya, tetapi mereka juga lebih sulit dijinakkan daripada yang dia perkirakan. Seperti berdiri, ide awal Junmo Xie untuk menggoda Swan Beast menjadi sekutunya telah gagal. Dia sangat sadar bahwa kakeknya akan menendang pantatnya jika dia tahu bahwa cucunya berencana melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, Jun Zhantian belum mencapai alam spirit Swan, bahkan hampir tidak ada pengikut Jun Zhantian yang setara dengannya. Apalagi lebih tinggi, bahkan jenderal yang paling dihormati dan gagah berani di benua Swan berada di bawah ranah roh Swan. Meskipun Jun Zhantian tahu bahwa Swan Beast seperti itu ada di dunia, dia juga tahu bahwa mereka sangat sulit ditemukan. Binatang seperti itu sudah berada di puncak kemungkinan manusia, dan biasanya dianggap setara dengan 8 Master Agung. Selain itu, mereka kebanyakan memilih untuk hidup dalam kerahasiaan. Binatang Swan ini diketahui telah membungkam ahli roh Swan aneh yang telah berkelana mencari mereka, berharap untuk mencari persahabatan mereka. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang tahu siapa mereka, dan di mana mereka bisa ditemukan.
Alasan lain mengapa Jun Moxie menyadari bahwa rencananya telah gagal adalah Yun Beichen adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang diketahui memiliki Suan Bis kelas atas sebagai teman. Pada kenyataannya, cukup jelas sekarang bahwa Raja Suan Bis ini memiliki lingkaran yang sangat kecil, tertutup dan khusus, yang tampaknya memiliki aturannya sendiri dan regulasi. Ini tampaknya menjadi alasan utama mengapa bahkan seorang pria sekaliber si Chang Xiao tidak dapat mengidentifikasi identitas asli Long Crane dengan sangat mudah, dan tampaknya memutuskan untuk meninggalkan Suan Kor daripada mengejar dua orang misterius ini. Secara keseluruhan, Tuan Muda Jun telah menyadari beberapa waktu yang lalu bahwa rencananya ini sangat optimis sejak awal karena dia hanya membidik terlalu tinggi. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk menyesuaikan rencananya dengan harapan mendapatkan kemungkinan terbaik berikutnya. Jika aku tidak dapat menggoda mereka untuk menjadi mitra aku, maka setidaknya aku dapat menggoda untuk melakukan hanya satu tugas untukku, bukan? Selain itu, mereka benar-benar tidak bisa menolak hadiah yang aku tawarkan. Namun, dia tidak menyangka akan mengalami halangan lain di sini. Meyakinkan kamu tentang kekuatan aku? Ini benar-benar omong kosong. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan kamu berdua, lalu mengapa aku harus takut pada Li Juetian? Aku pasti sudah pergi ke kediamannya, membenturkan kepalanya seperti bola pingpong sampai mata patua itu mulai berkilauan seperti bintang, dan kemudian aku akan menjejalkan kepalanya ke bagian belakang tubuhnya. Jun Moxie diam, tertekan, dan benar-benar bingung saat ini. Dia jelas bisa melihat melalui rencana Long Crane. Aku tahu dia hanya mencoba untuk melihat apakah aku bisa mengalahkan dia dan saudaranya, karena itu berarti aku tidak berbohong dan aku sebenarnya cukup kuat untuk menawarkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan untuk pekerjaanku, aku yakin mereka bisa melakukannya dengan mudah. Aku tidak pernah menyangka Suan Bis bisa memiliki kecerdasan seperti itu. Jun Moxie cukup tertekan dan tetap diam untuk sementara waktu, tapi kemudian dia memutuskan bahwa dia perlu mengambil inisiatif di sini. Membuatmu terkesan? Bagaimana kamu ingin aku membuat kamu terkesan? Jun Moxie agak tidak sabar saat ini. Sial, aku memancarkan aura terbaik yang pernah kamu lihat dan kamu masih berkicau? Ini benar-benar tak tertahankan. Nah, itu sederhana. Kamu harus mengalahkan kita dalam pertempuran. Beruang besar membuka mulutnya yang berbulu sementara wajahnya memperlihatkan ekspresi yang menyeramkan. Ekspresi wajahnya sangat sederhana dan jujur, sehingga Jun Moxie segera menyadari bahwa Suan Bis cukup serius dengan tawaran itu. Apa yang kamu katakan? Long Crane buru-buru memarahi adik laki-lakinya. Kamu hanya berteriak minta tolong sepanjang hari. Sudah cukup sekarang. Dia memandang Jun Moxie dan berpikir, kakakku tidak tahu kekuatan orang ini. Jika orang ini benar-benar sekuat Yun Beichen, bukankah kita juga akan berakhir seperti saudara kedua? Dan bagaimana jika kita berdua tidak bisa melarikan diri seperti yang dilakukan saudara kedua? Bukankah kita akan mati setelah bos mengetahuinya? Jika dia cukup kuat, maka dia akan membunuh kita, kalau tidak bos akan. Bagaimanapun caranya kita akan mati. Kita semua adalah master di sini, jadi jangan mengikuti cara dunia biasa. Kita akan memainkan 3 pertandingan untuk menentukan pemenang dan pecundang. Long Crane mengulurkan 3 jari agar Jun Moxie dapat melihat dengan jelas. Memenangkan 2 dari 3 tes ini akan menandai pemenang. Jika kamu menang maka kita akan berjanji untuk melakukan satu hal itu untuk kamu. Namun, jika kita menang, kita masih mendapatkan hadiah kita. Betul sekali, bahkan jika kamu kalah, kita masih akan mendapatkan hadiah kita. Meskipun kita tidak akan membantu tugasmu. Beruang besar mengulangi kalimat terakhir. Artinya, kamu mendapatkan hadiah kamu terlepas dari apakah aku menang atau kalah? Jun Moxie balas menatap mereka dengan ketidakpercayaan di matanya. Beruang besar, kamu benar-benar tidak memiliki bakat untuk melakukan bisnis, bukan? Kamu tidak selalu bisa mendapat untung jika mitra bisnis kamu merugi. Kenyataannya, Jun Moxie sudah menyetujui istilah ini. Dia tahu bahwa semuanya ada atau tidak sama sekali baginya. Meskipun dia tidak akan pernah mengakui ini di depan 2 orang ini. Namun, pertama-tama dia perlu mencoba dan memaksimalkan peluangnya untuk melakukan transaksi yang menguntungkan. Bau busuk memenuhi atmosfer saat beruang besar membuka mulut besarnya dan kemudian menjulurkan lidah merah besarnya, sementara matanya terus menatap Jun Moxie. Kemudian, dia perlahan menjilat sudut mulutnya sambil mengangkat ibu jarinya dan berkata, "Haha, lalu kenapa kamu tidak menunggu dan terus mencari sampai kamu menemukan seseorang dengan bakat kita? Kamu membutuhkan kita lebih dari kita membutuhkan kamu." Jun Moxie balas menatapnya, keduanya tidak sebodoh yang aku kira. Aku rasa mereka sudah menyadari posisiku sekarang. Untung aku hanya ingin tugas ini dari mereka, kalau tidak mereka akan menjadi masalah besar bagiku di masa depan. Long Crane tampak agak malu dengan kata-kata adik laki-lakinya yang tidak tahu malu dan berkata, "Jika kamu memiliki keberatan, maka kita dapat mengubah sistem sedikit.
Tetapi jika kamu ingin kita mematuhi kamu tanpa kamu membuktikan diri kamu lebih dulu, maka kamu bisa melupakannya. Siapa bilang kamu harus menaati aku? Aku menawarkan kamu banyak imbalan untuk layanan. Itu disebut kesepakatan yang adil. Junmo Xie melambaikan tangannya dengan frustrasi. Tapi karena kita akan melakukan beberapa tes, lalu mengapa kamu harus memutuskan tema dari tes ini? Demi keadilan, proposisi pertama harus ditetapkan olehku, dan kemudian kamu dapat menetapkan proposisi berikutnya. Seandainya kita memerlukan tes ketiga, maka kita akan mencari tahu bagian itu setelah hasil kedua, oke? Baik, lalu beritahu kita apa tes pertama itu? Long Crane dan Big Bear mendiskusikan ide ini sebentar, dan kemudian langsung setuju. Sejauh yang mereka ketahui, dengan kekuatan gabungan kita, bagaimana mungkin kita bisa kalah darinya, hah? Aku akan melakukan suatu tindakan, dan jika salah satu dari kamu mampu mengulanginya, maka aku akan mengakui kekalahanku. Junmo Xie berpikir sejenak, dan menyatakan keinginannya saat bibirnya melengkung menjadi senyuman licik. Baik, mereka berdua tampak sangat percaya diri karena mereka berdua hampir berada di puncak alam mereka, dan tubuh mereka dapat direntangkan hampir di semua tingkatan. Long Crane benar-benar tidak bisa menahan kegembiraan atas kemenangannya lebih awal. Lupakan tentang tindakan normal, aku bahkan bisa memelintir leherku. Apa yang mungkin lebih sulit dari itu, hah? Ayo pergi. Junmo Xie memulai permainannya, dan keduanya dibiarkan menatap kosong padanya. Hal paling aneh terjadi tepat di depan mata mereka. Kaki Junmo Xie perlahan-lahan tenggelam ke tanah, lalu kakinya, pinggangnya, dan kemudian seluruh tubuhnya. Namun, hal yang paling ajaib adalah bahwa tanahnya masih datar seperti sebelumnya. Tidak ada lubang di dalamnya. Seluruh tubuh manusia telah lenyap ke tanah di depan dua orang ini. Sesaat kemudian, kepala Junmo Xie mulai menyembul dari tanah sekitar 3 meter dari posisi awalnya, yang diikuti oleh batang tubuh, perut, pinggang, kaki. Tubuh Junmo Xie tidak memiliki jejak air di atasnya, pakaiannya juga tidak ternoda oleh lumpur dan tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Long Crane dan Big Bear terpaku pada tubuh Junmo Xie dengan tidak percaya dan sepertinya mereka akan keluar begitu saja dari rongganya, sementara tenggorokan mereka tidak dapat menelan air liur di bawah pengaruh pemandangan mengejutkan yang baru saja mereka saksikan. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Junmo Xie telah muncul dari tempat ini, dan mengira itu mungkin tipuan. Oleh karena itu, mereka segera berlari ke titik di mana Junmo Xie awalnya berdiri dan, menggedor, mereka meninju tanah dengan keras dan mengirim percikan air ke segala arah. Mereka menundukkan kepala untuk mengamati dan memeriksa tanah di bawah, tetapi hanya untuk menyadari bahwa tidak ada trik yang terlibat dalam aksi ini. Keduanya menghancurkan otak mereka untuk waktu yang lama dan akhirnya mencapai kesimpulan. Ini sah. Orang lain tidak menipu kita. Namun, ini berarti dia tidak bisa dipercaya, bukan? Apakah orang ini manusia? Kedua binatang suan ini tidak akan percaya bahwa prestasi seperti itu mungkin pernah terjadi. Namun, mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri beberapa saat yang lalu. Sekarang giliranmu. Suara Junmo Xie tampak sangat sederhana dan sangat rendah hati. Ini hanya sebagian kecil dari keterampilan, dan bahkan jika salah satu dari kamu dapat menirunya, maka aku akan menyerah pada babak ini. Mereka saling memandang lama sebelum Big Bear dengan enggan membuka mulutnya dan bergumam. Kita tidak bisa melakukan ini. Kita mengakui.